Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Senang rasanya bisa kembali berjumpa. Agak gelap kulitnya. Waduh, ini udah 2 stop ya. Tapi belum 3 stop loh, masih 2 stop. Atau cahayanya yang kurang. Ya. Malam ini Bang Bain tuh mau ngebahas tentang apa tadi Bang? Ergonomis kamera ya. Ergonomi. Turun 2 stop. Gak banyak-banyak banget kok. Kita jadi anak pantai beberapa hari ini gitu. Ya. Dan aku bingung, tampilan sekarang Instagram agak aneh lagi. Tidak bisa sharing gambar, padahal biasanya bisa di iPhone ini. Kenapa tidak ada menunya sekarang? Iya, tidak ada menunya. Tidak ada menunya. Ya udah, biarkan aja deh. Oke Bang, dimulai. Aku ngasih nge-lag nggak? Nggak kan? Tadi gambar sempat hilang, tapi selama ini yang lain lancar-lancar aja ya. Abang nggak pakai earphone? Takut aja deh. Hah? Nggak pakai earphone? Susah. Aku soalnya mau banyak hal yang tak angkat-angkat atau. Oke, siap. Ini udah pakai iPhone Om Stanley. Nih, ini yang Samsulku ini yang buat ini yang biasanya pakai Ipong. Tapi kenapa tampilannya sekarang tidak bisa gitu? Ya biarkan saja lah. Nggak tahu apakah ini juga terputus 1 jam atau bagaimana. Tidak jadi masalah lah. Yang penting kita bisa ketemuan bersama, ya nggak Bang? Yes. Oke. Gimana tadi acara PFI-nya? Pusing, aku dapat kartu anggota baru, siap. Oh, ya diinfokan ke teman-teman kalau hari ini sekretariat PFI pamerin. Mana? Ini kebalik ya? Ya, jadi. Kebalik. Nah, tadi kan pewarta foto Indonesia PFI Pusat sekarang punya markas di Jalan Ampera Raya ya. Saya diminta datang ya, saya pikir nomor 122. Aku datang lah tadi. Pikirnya apa? Aku pikir tadi abang yang telat loh. Wah, ini pasti lama nih nyampenya. Malah aku yang telat. Halo Pak Devkom. Jadi PFI itu pensiunan wartawan foto Indonesia, bukan itu ya? Ngawur. Kirain pensiunan. Artinya pensiunan. Gile, aku nggak bisa ngeluarin itu dong. Foto sama sekali. Kacau nih. Berubah ya? Berubah lagi tampilannya. Nggak kayak Twitter sekarang juga retweet doang suka harus ada komennya itu nggak, retweet udah nggak bisa. Ini Daniel tadi tanya dari tadi nih, Danieli dari tadi nanya. Ya Om Daniel, sorry ya telat ya. Nggak apa-apa, nanti kita perpanjang. Masih bingung nih, kok tampilan gambar tidak ada, malah tampilanku yang besar gitu. Aduh, nggak apa-apa lah. Jadi kita malam ini topiknya memahami ergonomi kamera. Nggak tahu nih kamera-kamera apa yang dimaksud sama Bang Arbain. Mulai deh Bang. Oke, selamat malam semua. Ergonomi kamera, saya ngomongin ergonomi. Jadi ergonomi itu adalah menyangkut kenyamanan pemakaian ya. Ergonomi itu benda yang ergonomis itu dipakai enak sekali ya. Yang ergonomis ya benda. Ergonomi itu menyangkut dengan keterpakaian. Saya mulai dari yang paling simpel dulu ya. Orang selalu bertanya, lensa apa? Hah? Ada yang bersin, aku pakai masker bersin. Jadi ada orang bertanya, mengapa foto itu kotak, padahal film itu lensa itu bulat, bundar, gitu? Orang tanya itu kan, ini sekarang masalah ergonomi. Kenapa foto kotak lensa itu bundar? Satu, lensa dibuat bundar supaya mudah makainya, gitu? Supaya mudah nyopotnya segala itu bundar. Ya, Anda bayangin kalau lensa kotak, lensa kamera TV itu karena depannya kotak itu hanya
menyesuaikan bootnya ke gambar yang jadi. Jadi lensa dibuat bundar, megangnya enak. Ada bayangan lensa kotak, nyopotnya juga susah kan? Gimana coba? Kan bundar mau dapat apa? Kenapa foto dibikin kotak? Anda bayangin, nyetak foto bundar, wah nyusunnya juga susah kan? Atas bawahnya ribet. Jadi lensa dibuat bundar, terus film foto dibuat kotak, itu adalah alasan ergonomi. Bukan karena bundar kok jadinya kotak, bukan. Dia maksudnya lingkaran tapi dipotong kotaknya aja, gitulah. Itu kayak lensa full frame dipakai di sensor APS-C kan. Dia menangkapnya banyak, tapi yang diambil cuma sedikit APS-C. Makanya ada namanya crop factor. Itu ergonomi pertama. Soal kenapa lensa bundar, foto kotak. Kedua, kalau Anda sadar bahwa kenapa orang tanya kenapa handphone tidak bisa menggeser kamera? Masalah ergonomi. Handphone itu dirancang untuk telepon, ya. Anda bayangin kalau kamera dirancang untuk telepon, ya Pak. Gak enak banget kan? Jadi handphone itu bentuknya ada dirancang. Kan dulu yang Samsung? Udah, kamera ya bisa buat telepon. Tapi kan akhirnya hilang. Karena siapa yang mau pakai sebagong gitu? Ya, jadi handphone itu dirancang ergonominya adalah untuk telepon. Anda lihat lebarnya pas berlantangan kan? Pas lebarnya segini, toh. Terus ujungnya telinga sama bawahnya mulut. Kalau dibikin panjang banget, halo, ya kan nggak lucu ya nggak. Jadi handphone itu ergonomi dirancang untuk ngomong, untuk motret tidak ergonomis. Om enak aja ngomong gitu ya ngomong aja. Jadi ya ngomong aja enak aja 1-2 kali motret. Coba Anda motret sepak bola 2 kali 45 menit dibikin lapangan pakai handphone, sangat tidak nyaman. Dikasih dudukan dong Om, nah itu udah menyalahi lagi, udah bukan handphone, jadi bentuk kamera kan. Jadi sekali lagi, handphone itu kenapa tidak akan bisa menggeser kamera? Kan satu, secara ergonomi dia tidak dirancang untuk jadi kamera. Kamera hanya bonus, ya. Kamera hanya bonus. Dan ergonominya memang tidak enak untuk dan memang akhirnya handphone Anda perhatikan sekarang deh. Itu pamer handphone apa itu? Kenapa? Kameranya banyak banget lensanya, itu handphone apaan tuh? Yang dipegang itu? Sebut merek. Oh iya, nggak boleh sebut ya. Pelanggaran ya. Jadi ukuran handphone sekarang yang mengerucut adalah ukuran ini, 6 inci ya. 6 inci itu udah ukuran paling nyaman ya untuk tangan orang Eropa yang gede atau tangan orang Asia yang mungil. 6 inci ini masih ukuran yang rata-rata lah. Walaupun ada kalau seperti Samsung ada plus, ada yang tidak plus ya. iPhone juga plus dan tidak. Yang tidak itu untuk tangannya kecil. Wanita Asia kecil tuh, kalau yang plus itu kegedean. Tapi secara umum pria segala ras ukuran 6 inci adalah gambarnya enak. Nah, buktinya bahwa handphone itu tidak ergonomis untuk video apa? Kebanyakan video vertikal ini kan, orang video pakai handphone gini kan, wah gak enak kan. Akibatnya apa? Video handphone yang vertikal nggak laku dijual. Karena apa? Om nonton gini kan enak aja. Iya layar kecil coba. Bioskop itu layarnya kalau vertikal. Anda nonton nggak enak, nggak ergonomis kan. Layar bioskop vertikal. Atau TV. TV kan layarnya horizontal karena mata kita horizontal. Oke. Iya. Itu ergonomi umum dulu ya. Bahwa kamera itu secara umum, saya nggak ngomongin ukuran dulu ya. Saya ngomongin bentuknya kamera secara umum seperti ini. Yaitu dulu itu kamera segede gini ya. Dulu ada sebelumnya lebih gede lagi. Jadi pada abad 19 kamera itu gede, kalau motor pakai kerudung kan masuk itu kan. Terus dikecilkan dikit supaya bisa dibawa. Akhirnya Graflex. Ini kamera wartawan dari Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua sampai Perang Korea ya. Graflex adalah kamera jurnalistik yang paling modular. Dulu dia modular. Udah ukuran yang paling enak ya. Paling enak. Sampai Oscar Barnack pada tahun 1926 ciptakan sistem 135. Itu film yang roll-roll yang kita tahu tuh ya. Iya. Itu diciptakan 1926 oleh Oscar Barnack dengan kamera Leica ini seperti ini ya, kamera Leica. Jadi dengan film tadi itu yang kamera yang saya tunjukkan tadi itu filmnya plat, ya film lembar, sangat tidak praktis. Oscar Barnack menciptakan film gulung dan dia menciptakan suatu ukuran 36 mili kali 24 mili, namanya film 135. Kalau Anda beli film roll itu adalah film 135. Film 135 itu nanti punya saingan banyak, 110, film
110 saya lupa ya beberapa sistem film, tapi akhirnya yang umurnya panjang bahkan sampai sekarang adalah 135 ini. Itu sehingga menghasilkan kamera bisa seukuran ini. Ya. Nah, berkembang. Nah, perhatikan. Ini Leica. Ini M3 ya. M1 M2 nggak terlalu beda jauh ya. Ini M3 tahun 50-an, 60-an ya. Saya balik. Jadi ini buat bidik ya. Ini namanya sistem parallax. Jadi walaupun ini saya tutup, saya bidik keluarnya di sini. Walaupun ini saya ditutup, bidik tetap ada gambar. Dan itu membuat banyak orang yang lengah, lupa buka tutup, rasanya cepat-cepat gambarnya hitam semua. Ya. Angus. Nah, nggak ada gambar karena lupa buka tutup lensa. Dilupa itunya. Lupa buka tutup lensa. Jadi ini namanya kalau sistem parallax. Yaitu lubang yang ke film sama lubang bidik itu nggak sama. Kalau jarak jauh, gambar di sini sama gambar di sini sama. Tapi begitu dekat, benda taruh di sini, wah kelihatan. Tapi di lensanya nggak kelihatan ya. Itu, makanya parallax itu suka ngaco. Ini dia mau tadi ini, wah di sini kelihatan kan. Tapi lensanya nggak lihat apa-apa. Walaupun dibuka ini kan. Wah ini parallax, artinya nggak benar. Oke. Akhirnya diciptakanlah sistem SLR. SLR itu ini. Nah, kamera ini adalah yang menggeser ini di perang Korea ke sini. Nikon F Atomic ya. Jadi perang Korea tahun 50 berapa itu kamera jurnalis ini digeser oleh ini. Ini adalah kamera SLR yang menggeser dominasi kamera-kamera besar dalam liputan jurnalistik ya, ini Nikon F Atomic. Oke. Jadilah bentuk seperti ini. Nah, tadi ini adalah sistem parallax. Ya, parallax ya. Itu membuat gambar sering salah, sering meleset karena lubang yang masuk ke gambar sama lubang bidik itu nggak sama. Yaitu ini tadi kan. Ini lubang bidik, ini lubang yang masukin gambar. Kalau saya taruh benda di sini, rasanya ada di bidik kelihatan, tapi di gambar nggak ada karena nggak lewat sini gitu kan. Lalu dibuatlah sistem SLR, single lens reflex, yaitu ini. Jadi lubang ini kalau dari samping ya, lens saya masuk belok ke atas pakai prisma belok ke sini. Jadi kalau ditutup gambarnya juga hitam. Jadi what you see is what you get. Gambar yang akan masuk ke film sama yang di mata pembidik itu adalah sama. Ya, itu awalnya sistem SLR yang lalu berkembang panjang sampai sekarang. Sampai masuk era digital, masuk mirrorless, itu adalah yang bidik. Nah, lensa ini adalah yang nyuplai gambar ke fotografer, sekaligus menyuplai gambar ke sensor atau filmnya. Betul-betul oh ya? Enggak, lancar kok. Oke. Nah sekarang kita ngomong ya. Sayangnya, mata manusia itu 2. Sementara lubang bidik itu cuma 1. Ya, mata manusia 2, tapi lubang bidik cuma 1. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngotot pakai SLR, itu mata kiri atau mata kanan yang dipakai? Sebelum dijawab, saya balik dulu ke Leica. Anda lihat, taruh di mata kiri, ya kan? Oh sorry, ini balik nggak ya? Enggak sih, kalau jatuhnya mata kanan dong itu. Ini tangan kanan saya. Kalau itu tangan kiri ya? Tangan kiri. Kebalik gambarnya. Ini tangan kanan saya harusnya nih. Iya. Jadi gini, di Leica ini lubang di mata kiri. Jadi memang gini nih, mata kiri. Leica udah mengarahkan orang bidik pakai mata kiri. Saya debat panjang dulu soal mata kiri dan mata kanan. Ada yang gini, ada yang gini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tetapi kalau Anda dulu ngelamar fotografer Kompas waktu saya redaktur, Anda bidiknya pakai mata kanan, ini, Anda saya kurung dulu di ruangan 1 bulan, walaupun tiap hari saya bidik mata kiri terus. Kenapa? Ini ergonomi juga ya. Kalau Anda bidik pakai mata kanan, Anda mesti merem ini. Kalau malah ini, Anda nggak mungkin akurat. Ya, harus cuma satu mata yang dapat info. Jadi orang gini, Anda bayangin, motret fashion show
APPM akhir tahun dari jam 11 pagi sampai 11 malam ya di gedung di Sarinah belakang itu ada gini terus pulang-pulang bisa-bisa nggak balik mata Anda ya. Tapi kalau Anda bidik pakai mata kiri, Anda taruh gini, mata kanan nggak usah merem pun, otomatis ketutupan dan Anda nggak perlu merem. Anda jauh lebih cepat pakai mata kiri ya, tak lebih cepat, tak lebih cepat ya. Mulai gitu tapi gini, mata kiri dapat info, mata kanan nggak usah merem, udah ketutupan langsung otomatis. Automatically. Ergonominya jarak kiri kanan mata yang normal itu kalau mata kiri bidik, mata kanan otomatis tertutup kalau SLR yang ukuran normal ya. Jadi itu nanti diacak-acak lagi di mirrorless. Maka nanti ada perubahan beberapa ukuran di mirrorless ya. Jadi ingat kalau Anda pakai kamera SLR atau DSLR nanti ya, selalu bagusnya adalah pakai mata kiri. Oke, itu satu soal lubang bidik ya, lubang bidik. Kita otomatis tertutupan. Di Kompas, biasanya dulu waktu saya redaktur, semua harus bidik pakai mata kiri. Kalau pakai mata kanan, silakan siapin lakban. Supaya Anda nggak usah gini-gini terus. Capek loh. Anda pasti nggak cepat. Anda tidak lincah. Apalagi dulu zaman belum autofocus ya. Pas 9 bulan autofocus masih buruk. Anda lambat sekali ya. Oke. Bang, tunggu. Lalu, ini maksudnya membidik mata kiri. Sorry. Mata kiri berarti mata kiri yang melihatnya dari mata kiri. Melihat dari mata kiri. Kalau dia melihat mata kiri, mata kanan otomatis tertutup oleh tangan kanan. Anda nggak usah merem. Anda udah lebih fokus lihatnya. Mata dua itu, diciptakan dua mata itu untuk melihat 3 dimensi. Sementara Anda untuk membidik, Anda coba butuh mata satu. Sampai sekarang belum pernah ada kamera yang bidiknya 3 dimensi. Rumit ya. Berarti yang benar mata kanannya ditutup. Nggak usah. Kalau ukuran kameranya standar, Anda ngangkat gini, mata kanannya tutup. Tetapi itu tidak terjadi di kamera mirrorless yang zaman dulu ya. Coba lihat mirrorless inilah, mirrorless zaman dulu. Coba. Anda kalau ini begini, mata kanan masih dilihat kemana-mana gitu loh. Ya. Nanti kita bahas nanti ya. Ada begini. Mata kanannya masih nongol gitu kan. Nah, nanti kita bahas. Oke. Sekarang kita meningkat ke hal satu lagi yang satu grade setelahnya. Anda perhatikan. Halo, putus-putus ya? Enggak, masih oke. Anda perhatikan baik-baik. Kamera hanya dibuat untuk tangan kanan. Ya. Semua kamera dibuat untuk dipegang dengan tangan kanan. Ya. Semua kamera dirancang untuk dibuat dengan tangan kanan. Ya. Orang ideal gimana? Oke, saya tunjukkan, saya balik dulu ya. Nih, perhatikan ya. Upaya manusia mengerti kita. Ini kamera Nikon. Membuat kamera untuk orang ideal. Jadi dibalik ya. Tombolnya di kiri. Konon. Tapi nggak pernah dibuat ya. Tunggu. Halo? Aku masih dengar. Aku lagi bacain pertanyaan teman-teman. Ya. Nah, terus sorry. Ini Samsung membuat sebuah kamera video waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Buat bisa kiri, buat kanan. Layarnya bisa diputar-putar ya. Jadi tangan kanan bisa, tangan kiri bisa tuh. Gambarnya Anda lihat itu ya. Itu pemikiran oleh di Samsung kamera video ya. Nah, kalau kamera SLR sama mirrorless, sorry to say, sampai sekarang hanya dibuat untuk tangan kanan, pegangnya tangan kanan. Dan ergonominya adalah selalu gini, 3 di depan, telunjuk untuk menekan tombol, jempol untuk yang mainin yang belakang. Itu ergonomi SLR ya sama mirrorless. Yeah. Ergonomi kamera populernya adalah itu. 3 megang, 1 untuk menekan tombol, jempol untuk yang belakang. Itu adalah ergonomi teroptimum untuk memotret. Ada orang sih yang pakai jempol, ini kan, pakai jempol kaki kalian, ya. Tapi itu nggak ergonomi pasti, ya kan nggak ergonomis. 3 telunjuk dan belakang. Nah, di zaman SLR, saya ngomongin 2 merek, Nikon sama Canon. Zaman SLR, Nikon sama Canon itu betulnya mirip. Pegang tangan kanan,
Menekannya pakai telunjuk, lalu di belakang jempol itu untuk kontrol yang lain-lain. Di zaman SLR dulu, Nikon punya ciri khas. Lensanya, kalau muter tak terhingga, muternya ke dari kanan ke kiri, itu tak terhingga. Sini ke tak terhingga. Canon sebaliknya, tak terhingga ke sana. Ke tak terhingga muter ke sana. Nikon tak terhingga ke sini. Zaman SLR. Sehingga dulu Nikon ya, bukanya ke sini kanan, kalau Canon bukanya ke kiri, gitu. Itu dulu sampai sekarang juga masih. Itu setelah lensa sama buka sama putaran manual fokusnya ya. Nah itu membuat zaman dulu pemakai Nikon sama pakai Canon itu susah untuk pindah-pindah karena masalah kebiasaan muter ini. Seorang wartawan dulu zaman masih manual fokus ya, saya tuh sampai apal lensa saya tertentu ya. Posisi gini seberapa fokusnya, segini seberapa fokus, dulu saya sampai apal ya. Pokoknya saya masukin tak terhingga dekat, tak terhingga jauh. Terus nah tengah-tengah itu saya sampai apal. Jadi saya udah gini-gini doang saya udah bisa memotret tanpa mikir, tanpa bidik lagi kadang-kadang ya. Karena saya udah hafal. Tak terhingga ke sana. Nah dulu ada Tamron, ada Tokina juga yang bikinnya bolak-balik akar karuan. Ya, ada ke sana, ada ke sini. Jadi Tamron buat Nikon, Tamron buat Canon, suka-suka yang bikin kan. Udah aturan tak terhingganya ini udah lost. Putus ya? Enggak, masih oke, masih dengar. Oke. Jadi terus masalah era autofocus. Nah, itu udah nggak penting mereka kemana. Tetapi buka lensa itu penting sekali. Nikon itu, nah saya bilang saya ngadu dua aja Nikon sama Canon ya. Bedanya Nikon sama Canon apa jauh zaman dulu? Nikon itu fotografer bikin kamera. Kalau Canon itu ahli teknologi bikin kamera. Itu bedanya. Nikon itu dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai sebelum masuk mirrorless ya, lensanya sama dudukannya. Nggak ganti. Iya, Canon kali ganti mounting gitu. Betul. Waktu masuk EOS dibikin gede. Soal teknologi unggul banget kan EOS. Tapi membuat orang harus ganti-ganti. Nah satu lagi, Nikon itu bahkan setelah masuk digital, kita butuh banyak tombol ya. Saya di awal-awal masuk digital, saya pakai dua-duanya. Saya tahu persis bedanya. Nikon itu bisa dioperasikan satu tangan. Jadi saat pegang ini, kita ganti bisa sambil ngerokok, itu teman-teman saya bisa. Kalau Canon harus dua tangan. Coba beberapa fungsi lebih canggih. ISO tingginya lebih bagus. Jadi Canon secara teknologi maju. Tetapi secara ergonomi, di awal-awal digital itu, Nikon jauh lebih maju. Bahkan Nikon itu, Anda bisa nyopot lensa satu tangan kok. Ya. Nikon itu secara ergonomi enak sekali. Jadi kita satu tangan copot bisa Nikon ya. Canon harus Canon dua tangan gitu. Nikon sama Canon dulu awalnya kan kita ngomongin dua itu. Secara teknologi Canon selalu unggul atau fokusnya duluan lebih hebat gitu kan. Tapi secara ekonomi Nikon unggul. Itu kita ngomongin awal-awal masuk digital. Sekarang itu punya Sony, ada Lumix, ada macam-macam, udah berantakan itu semua ya. Itu berantakan itu semua. Tetapi kalau dari sisi awal-awal digital waktu masih persaingan Nikon sama Canon maju duluan. Melesat duluan karena dia punya mesin fotokopi, punya scanner, punya printer, sehingga waktu masuk digital tuh dia udah lebih fasih. Nikon kan kaget waktu masuk digital. Tetapi dia lensa nggak ganti mounting, ya walaupun jadi berantakan di autofocus, tapi pemakai film waktu pindah ke digital di sini Nikon itu mereka nyaman aja pindah. Ya karena bisa dikatakan satu. Ya. Oke. Halo, masih kok. Masih. Aku lagi lihat di sini. Kenapa? Oke. Sekarang kenapa kamera tidak semua dibikin untuk orang tangan kanan? Kenapa dia tombol di sini gitu balikannya? Wah, ya. Orang kidal itu sekitar 10%. Saya nggak usah bilang data dari mana ya, tapi orang kidal itu 10% dari populasi manusia. Orang kidal ya. Kenapa orang kidal nggak dipikirin? Satu, posisi tangan untuk motret itu kidal sama nggak kidal itu no to big deal. Nggak terlalu big deal ya, nggak terlalu urusan yang berat ya. Artinya Anda yang normal pun Anda bayangkan harus motret pakai balikannya nggak terlalu, ya latihan dikit bisa. Beda sama badminton atau tenis ya, atau memukul atau apa itu kidal sama nggak bumi dan langit. Beda kekuatannya itu beda sekali. Sehingga berusaha kamera daripada ngeluarin cetakan yang banyak untuk penjualan yang cuma sedikit, akhirnya putuskan udahlah semuanya bikin kanan. Dan sampai sekarang
semua kamera memang hanya dibuat untuk tangan kanan. Oke. Bagi orang digital, secara ekonomi, not too big deal ya. Nah, kita masuk ke suatu era, Nah, sebelum Asian masuk Camp, ada Asian Camp ya. sebelum masuk ke era selanjutnya, jawab pertanyaan dulu dong. Oke deh. Ya. Ya. Ini aku kemarin. Nah, ini dari Anggia Priyan. China kan Jepang bikin kamera high end dengan harga murah. Kenapa? Apakah Cina bisa ngejar pabrikan Jepang bikin kamera high end dengan harga murah? Gini, sampai sekarang ada ujaran mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya buatan Cina. Ada tambahan, kecuali kamera digital. Apakah Cina nggak bisa bikin kamera digital? Bisa, sangat bisa. Mutunya lebih bagus daripada kamera Jepang banyak, tapi belum bisa jual lebih murah daripada kamera Jepang. Dan kalau produknya baru keluar, harganya lebih mahal dari Jepang, orang nggak ada yang beli. Handphone awalnya handphone Cina murah-murah, sekarang mulai naik dan mutunya memang makin bagus ya. Bahkan sorry to say ya, saya fanatik handphone RRC, yang harga 3 juta, 4 juta, mutunya menurut saya udah bagus banget. Kadang setara dengan saingannya dari Amerika yang harganya 20 juta ke atas ya. Saya udah ngadu kameranya, saya lebih puas. Kamera saya 4 juta ya. Kenapa Cina sampai sekarang belum bisa mengejar Jepang? Karena teknologi sensor kamera itu bukan teknologi yang gampang. Risetnya Cina itu masih ngejar terus dan belum bisa jual harga murah. Itu sebabnya sampai sekarang belum ada kamera. Ini Xiaomi nih. Ini Xiaomi nih, mirrorless Xiaomi. Sensornya apa? Sony. Ini siapa ini? Ini Yi kamera ya, Yi kamera. Anda coba googling, Yi kamera. Mountingnya sama dengan Olympus, Porter. Sensornya Sony. Bagus banget. Bagus banget ini. Saya punya bagus banget ini. Yi kamera, mirrorless, sensornya Sony ya. Gitu. Yi kamera. Tapi ya itu tadi ya. Kecuali sensor. Oke, ini dari Ran Ogistira. Apa keuntungan ergonomik dalam kerjaan, Bang Bain? Waduh. Ya nyaman dong. Kalau Anda nggak nyaman, Anda butuh kotak panjang dan Anda akan lelah sekali. Seperti motret sepak bola, karena Anda harus melotot lama itu kameranya pegangannya nggak enak, nggak pas juga nggak enak. Ya, demi kenyamanan utamanya ya, membantu kita untuk bergerak lebih lincah segala macam. Nah, oke, ini dari itu ada perkecualian selalu ada itu Putra Johan ya. Ada Samsung juga ngeluarin yang bisa dibolak-balik ya, tapi itu jumlahnya kecil sekali. Kebanyakan produsen nggak terlalu mikirin itu ya, kiri atau kanan nggak terlalu dipikirin. Itu hanya kecil sekali ya. Banyak yang mikirin itu, tapi ternyata nggak terlalu penting. Terus. Oke, ini dari Christopher. Ada komentar buat form kamera Hasselblad nggak, Om? Hasselblad itu gini loh, Hasselblad itu dibikin bujur sangkar ya, 6x6 ya. Itu membuat gini atau gini nggak masalah, jadi supaya orang itu nggak usah muter-muter. Dan Hasselblad itu defaultnya, saya ada Hasselblad tapi nggak usah ambil ya. Hasselblad saya nggak main-main, itu bersejarah, punya Rio Helmu. Satu koper beli ya, bukan berapa lensa, satu koper ya beli. Hasselblad itu aslinya kalau nggak pakai tambah teman, Anda lihatnya dari atas, gambarnya kebalik. Maka dibikin 6x6 supaya nggak usah gini gitu loh. Jadi selalu ngeliatnya gini terus. Ya itu dia berusaha bikin inovasi untuk kamera yang medium format, ya formatnya lebih gede dari 35 untuk foto-foto yang ukuran besar yang nggak butuh buru-buru amat ya. Nah sebenarnya kalau buat buru-buru, buat sport tuh berantakan. Coba aja, atau foto gini wah berantakan, ada buat sport, sebelah berantakan. Jadi memang itu dulu dibuat untuk suatu keperluan khusus, cetakan besar ya zaman film ya. Setelah masuk digital kan dia pakai gitu juga. Iya. Oke, ini pertanyaan. Dari Elvandari, teknologi sensor kameranya dirahasiakan sama Jepang atau gimana, Om? Kenapa Cina tidak bisa ngejar sensornya? Saya pernah ke pabrik, paling nggak 2 merek kamera Jepang ke pabriknya ya. Ya. Beberapa ruangan benar-benar nggak boleh dimasukin orang, dan banyak hal yang tidak boleh, hanya boleh orang Jepang, nggak boleh orang warga lain. Dan sangat tertutup ya. Teknologi yang sangat dikunci rapi. Jadi RRT lagi ngejar, karena Jepang untuk buat sensor nggak pernah dibikinkan di tempat lain ya.
bikin semua, kunci rapat-rapat ya. Sampai sekarang kamera KW belum ada. Apakah Cina belum bisa bikin lebih bagus dari Jepang? Mungkin sudah, tapi harganya mahal sekali. Mungkin sudah. Anda tahu Kodak? Kodak itu sensornya fine sekali. Olympus E1 saya. Nge-lag. Olympus E1 saya ini. Ini 2004 ya. Sensornya Kodak. Keren banget. Anda lihat tadi di Instagram saya pernah naikkan ya. Kodak itu sensornya keren sekali. CCD, bukan CMOS ya. Jadi dulu sensor CCD itu Kodak. Kerennya minta ampun. Leica M9 itu juga masih Kodak ya. CCD itu keren sekali tapi boros listrik. Ya. CCD itu kalau long exposure 3 detik, 4 detik gambarnya udah hancur ya. Dia boros listrik, cepat panas ya. Tapi gambarnya skin tone juga keren banget ya CCD. Nah Jepang ngembangin CMOS. CCD harga 100, mutu 100. CMOS harga 50, mutu 85. Banyak perusahaan pelan-pelan pakai CMOS aja lah, mutu turun dikit. Dan karena CMOS itu berkembang terus, sekarang mutunya sudah seperti CCD dulu. Dan CCD harus ditinggalkan ya. Dan Kodak itu mati karena dia tidak bisa jual murah. Kodak itu bagus sekali, dan dia perintis kamera digital. Tahun 1990 Kodak udah bikin. Kompas ditawari 100 juta tahun 1990 ya. Kita nggak beli karena mahalnya minta ampun, 100 juta lebih kan. Jadi Kodak itu merintis digital, tapi dia mati karena dia nggak bisa murah. Itu yang terjadi. Nah Cina sekarang lagi mungkin ngejar, ada sensor satu lagi Foveon namanya ya, yang pakai Sigma dulu. Foveon itu juga bagus banget. Berapa layer ya, perekamnya berapa layer. Tapi juga mahal. Dulu kamera Sigma, yang pernah punya Ray Bachtiar tuh, Ray Bachtiar pernah punya kamera Sigma, saya pernah lihat. Itu ada Google ya, Foveon, Foveon, Foveon. Itu contoh-contohnya coba Anda download. Ada Google Foveon itu contohnya high res 8 atau 10 megapiksel, warnanya juga Anda lihat keren. Tapi Foveon mati juga kenapa? Mahal. Jadi orang mending mutunya segitu bawah tapi murah, kejar terus ya mutunya naik terus juga. Kayak sekarang CMOS kan mutunya naik. Halo? Nge-lag? Enggak, udah. Nge-lagnya cuma 2 detik nih, 3 detik. Kalau Olympus diambil ada di sini kok, Gato. Aku nggak mau bacain tuh. Ini Nikon. Mas Gato kan dari dulu pakai Nikon, ya kan? Iya, ya Nikonian. Itu kalau bicara brand udah kayak agama aja zaman dulu. Cuman ada 2 agama di Indonesia. Nikon, Canon. Aduh. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan soal ergonomi silahkan ya. Nah, Bang. Tuh Depo misain, nah kenapa? Oh, ini pertanyaan lagi nih. Om Marbain, saya pakai ini program Instagram yang baru ini agak lucu nih. Jadi untuk pertanyaan bagus sih, nggak nutupin tulisannya. Tapi kalau untuk baca itu semua, host harus ngeklik dulu. Ini dari Mbak Eni Krishna. Om Marbain, saya pakai Sony dan masih belajar fotografi. Mau beli backup kamera, kira-kira bagus merek apa? Loh, kamera utamanya apa? Masa beli 2? Kalau beli kamera kedua itu usahakan sistemnya sama, lensa sama ya, nggak usah ganti-ganti. Itu pemikirannya. Terus kalau Anda belum punya sama sekali, beli merek apa? Gini, pedoman beli kamera ya. Satu sekarang Jepang. Kenapa Jepang? Di luar Jepang mana ada yang harga sama keterpakaian sama. Leica gimana? Leica itu udah lebih dari kamera, ada faktor X ya. Kayak tas Louis Vuitton, tas Hermes 1,5 M coba. Apakah tas Hermes itu kalau buat bawa berasnya jadi enak? Ya enggak gitu loh. Ada suatu faktor X yang di luar fotografi ya. Kalau ini ngomong fotografi, satu Jepang, murni fotografi ya. Enggak plus kesenangan, plus kebanggaan, plus fanatisme, enggak ya, hanya ngomong fotografi Jepang. Harga sama mutu pemakaian masuk akal ya, masuk akal. Secara nalar biasa masuk akal. Kalau orang tanya, Om kenapa sih Leica mahal? Leica mahal karena yang jual mau segitu dan ada yang mau beli, titik. Puji yang lain kenapa nggak mahal? Dia mau nyari harga segitu. Leica mau segitu gitu sama. Jadi
itu bukan penjelasan yang bisa dilogikakan ya, nggak bisa dilogikakan. Itu adalah ada faktor X. Tas Hermes kenapa 1,5 M? Kenapa bajunya Gucci bisa 1 juta, 100 juta ada yang mau beli ya? Itu udah lain, itu udah ada faktor X ya. Di luar. Jadi secara fungsi pokoknya sama. Jadi masalah hasil juga kamera X yang mahal banget itu sama kamera yang Jepang juga sebenarnya kalaupun berbeda bedanya juga segini, tapi range harganya segini gitu ya. Iya nggak? Jadi nggak worth it. Jadi gitu. gini, kalau beli kamera itu Jepang. Terus 2, merek apa yang saya beli? Merek yang banyak dipakai teman-teman Anda. Kenapa? Anda mudah nanya macam-macam. Komunitas Anda umumnya pakai itu ya, pakailah itu. Gitu. Satu yang harus Anda pegang ya, zaman sekarang sudah tidak ada kamera jelek. Anda beli ngawur aja merek apapun, yang paling udah bagus ya. Sudah tidak ada kamera jelek. Itu simpel ya. Terus buat landscape, semua kamera bisa buat apapun. Ya, semua kamera bisa buat apapun, titik. Itu. Jadi zaman sekarang udah nggak ada kamera jelek dan semua kamera bisa buat apapun. Kecuali underwater ya, ada yang bisa langsung, ada yang harus pakai case. 1 Jepang, 2 merek yang banyak dipakai teman-teman Anda. Ngelek ya, Oi? Enggak. Ngelek. Oke, lancar. Enggak. Oke. Merek Baru banyak 2 dipakai teman-temannya. Ya, Jepang, jadi 2 merek belilah yang banyak dipakai teman-teman terdekat Anda. Tipe yang mana? Tipe termahal dan terbaru yang Anda rela bayar. Ya, rela bayar. Tidak pernah ada produk yang baru lebih nggak pernah ya, secara logika. Terbaru dan termahal dan sanggup bayar. Kenapa? Rela dan sanggup bayar. Kalau rela aja ya, rela sanggup bayar mampu juga. Ya. Mampu. Dia gitu, mampu bayar, kan? Tapi nggak rela bayar ya jangan. Iya. Terpaksa sampai ngutang-ngutang, ada perasaan kepengen bayar utang itu membuat Anda tidak kreatif. Nah, jadi Jepang, merek sesuai yang dipakai teman-teman Anda. Yang ketiga adalah tipe terbaru dan termahal yang Anda rela bayar. Makin baru pasti makin bagus, makin mahal pasti makin bagus. Itu udah hukum biasa. Lancar, jauh dari lukisan emang. Bang, oke, itu tadi ini pertanyaan banyak sekali. Aku baca dulu ya. Itu dari Mbak Eni udah dijawab. Jadi beli kamera kalau untuk backup yang sama sistemnya, jangan beli merek lain. Nanti lensanya beli lagi segala macam. Terus yang kedua, teman-teman banyak pakai apa? Minimal kita kurang lensa bisa pinjam teman. Kan sistemnya sama, lensanya bisa pinjam. Oke. Iya. Terus dari Okta Bukanokta, apakah sensor sangat berperan penting Om dalam kamera? Di balik teknologinya atau ergonomiknya? Iya, sensor sama ergonomik jangan dihubungkan. Sensor di dalam ya, sensor itu nggak bisa kita sentuh. Sensor itu makin baru, terus program pendukungnya itu istilahnya apa? Engine-nya itu. Kalau di Canon namanya Digic tuh ya, itu mempengaruhi mutu. Dan sensor yang sama, Digicnya lebih maju mungkin bisa meningkat lagi. Jadi yang mau mutu ngelek. Mutu sensor sama 3 mutu prosesor, 3 itu. Okay. Lensa sama kamera lebih menentukan mana? Ya nggak bisa. Kamera bagus lensa memble ya memble. Lensa bagus kamera memble ya memble. Kayak bensin sama sopir. Bensin yang bagus sama sopir yang bagus menentukan mana? Ya dua-duanya. Bahan bakarnya bagus, sopir yang memble ya nggak bisa ngebut. Sopirnya jago, bahan bakarnya memble. Harus sinergi dan sinkronisasi keduanya. Iya. Bang, nanya lagi nih, ntar ngegas lagi. Bagusan mana Canon apa Nikon? Nyari ribut. Kalau kita sama Nissan bagus mana? Kalau Anda bisa jawab itu saya terang. Jadi gini, 2 kamera kalau Anda bandingkan harus yang harga sama, buatan tahun yang sama. Canon yang 100 juta, 75 juta sama Nikon yang 75 juta, buatannya beda tahun ya, yang lebih baru pasti lebih bagus gitu loh. Harga sama, buatan tahun yang sama, bisa saya bilang mutunya sama. Oke. Ini dari Lupi Jaya. Om, kamera Leica yang SLQ M series, sensornya buatan mana? Apa Sony juga kah? Saya nggak tahu, kayaknya standarnya Leica lah. Leica. Saya nggak apa. saya pernah pelajari semua, tapi saya nggak nempel di lagi. Saya nggak nempel di tas saya. Saya pernah baca pasti, tapi saya nggak nempel. Artinya kemampuan otak saya itu berpikir lama udah hilang. Oke.
Ya, oke, Mas Lupi nanti tanya sama mereka aja. Terus ini dari Tri Mulyono, nih abang pernah dulu juga dibully gara-gara gini nih. Karena bikin pernyataan ya. Kalau zaman nanti ke depan SLR akan mati. Full frame yang akan merajai. Mulai 2018 udah tidak ada kepikiran mengembangkan SLR ya. Ya SLR, so di SLR. Mulai 2018 itu semua pabrik udah mikirin mirrorless ya. Cek aja. Udah nggak ada DSLR yang dirancang baru lagi, udah nggak ada. Gila kali ngerancang DSLR lagi. Kalau ada DSLR itu jangan ngegas. Jangan ngegas dong, santai dong. Jangan ngegas dong. Jadi ini gitu kan pertanyaannya Mas Tri Mulyono, untuk kedepannya, untuk kamera full frame bagus DSLR atau mirrorless. Nah, Bang Arbain bilang beberapa tahun yang lalu DSLR akan mati. DSLR udah nggak ada. Udah nggak ada DSLR. Mulai 2018 DSLR udah mati, ya. Udah mati. Nah, gini. Kenapa muncul mirrorless? Kenapa muncul mirrorless? Saya terangin ya. Kenapa muncul mirrorless? Ini SLR yang jadi DSLR. SLR sama DSLR bedanya adalah film sama sensor digital ya. Tapi bodinya sama. Lihat nih. Nah, kelihatan kan tuh. Lensanya jeplak ya, lensanya angkat tuh. Ya. Duh, macet deh. Aduh. Kamera tua. Waduh, ini udah. Nah. Jadi Anda lihat ya. Lensanya kan jeplak itu kan. Jadi SLR yang paling kenceng itu EOS 1DX. Mau Mark 1, Mark 2, Mark 3 hanya 13 frame per second. Cermennya gitu kan, nggak bisa lebih cepat lagi. Kalau lebih cepat lagi cermennya pecah. Belum pernah kan ngalamin cermen pecah. Dulu saya pakai FM2, pakai motor drive, cepak pecah. Ya. Jadi kalau SLR atau DSLR itu cermennya itu yang bikin lambat, maksimum 13 frame per second. Nggak bisa lebih. Kalau sekarang dulu itu sekarang, bukan pecah, Bang. Canon dulu yang Mark 2 ya, itu ya. Copot sensornya. Emang cerminnya kan? Bukan sensor, cermin ya, bukan pecah sih, copot dia rata-rata copot. Jadi kelemahan SLR itu cerminnya. SLR buat DSLR itu cerminnya bikin lemah, nggak bisa cepet, repotin gitu ya. Cepet rusak. Jadi kadang-kadang shutternya belum jebol, cerminnya jebol duluan karena dia mekanik, aus kan. Jadi kelemahannya SLR itu karena di zaman film tetap butuh cermin, karena kalau enggak dia nggak bisa nolong. Zaman digital sensor bisa ngirim gambar ke viewfinder, zaman film nggak bisa. Nah, zaman digital kenapa masih pakai cermin lagi? Itu yang dipikirkan oleh Lumix dan Olympus tahun 2008 ya. Iya, mereka berpikir maju ke sana. Habis itu semua ikut-ikut kan. Maka saya waktu bilang SLR akan mati, orang nggak percaya. Iya jelas secara logika SLR itu mentok kok. Gak bisa maju lagi karena cermennya itu. Mirrorless itu hanya SLR yang dibuang cermennya, titik. Oke, ini dari Stanley. Bang Bain, untuk ergonomik apakah produsen memperhatikan orang Asia, Eropa dan lain-lain? Ini ergonomi itu adalah supaya nyaman megangnya. Tapi kita tahu orang bule sama orang Asia rata-rata beda ukuran. Nah kalau bikin dua macam itu juga jadi mahal. Akhirnya dibikin yang so-so ya. Nah kita mau jawab pertanyaan dulu ya. Habis itu saya lanjutin lagi. Ada pertanyaan lagi ya yang penting. Ada dari sepanjang hari, zone focusing selalu tepat nggak Om Arbain? Apa? Zone focusing. Kenapa? Selalu tepat nggak? Enggak dong, zone focusing itu ada yang bisa kejar satu, ada yang setengah ya kayak metering ya. Itu terserah Anda, itu masalah kebiasaan Anda. Maka pabrik bikin kita punya pilihan. Ada yang multi titik segala ya ada, tapi terserah Anda pilih dan Anda cocok di mana. Kalau saya dari dulu titik 1, saya ketetek, saya baru saya geser sari kompos. Selera. Oke. Nah, ini kata Om Ivan nih betul nih, dengan ekonomi Cina yang kuat sekarang nilai tukar uangnya lebih mahal atau setara dengan mata uang US dan Euro. Jadi kalau produksi harga barang Cina nggak murah lagi bagi pasar US dan Euro, betul. Mbak Evandari. Oke, terus nih Surya Firama nanya lagi, Om, sensor CMOS
kuat nggak dipakai long exposure 1 jam? Nah, itu Devcom, kayak Devcom tuh. Ya tergantung Semos yang mana kan. Semos itu sistem mesin bensin kuat nggak buat mesin diesel kuat nggak buat motocross, ya tergantung mesin yang mana gitu loh. Jadi Semos itu hanya satu sistem, tapi yang bikin itu membuat beda-beda mutu gitu kan. Itu Devcom itu 1 jam 2 jam tuh gambarnya bagus-bagus aja pakai Semos. Iya, betul. Nah Devcom. Pilih Bapak apa sate Padang? Itu pertanyaan penting tuh, Daniel. Pilih sate Padang lah. Nggak pernah pesan bakpao kan? Ini dari Danuar nih, nanyanya kamera HP nih. HP Vivo X50 Pro udah oke belum? Gimbal stabilizernya? Saya udah pakai 6 bulan yang lalu ya. Saya naikin di IG saya. High speednya tinggi, gimbalnya saya coba tadi di IG saya. Saya ke Pengalengan itu bulan apa ya? Bulan Agustus. Coba tadi di IG saya bulan Agustus. X50 saya tes habis-habisan tuh sampai Milky Way-nya dapat. Milky Way dapat, naik Jeep, adrut-adrutan, gimbalnya juga bagus. Oke. Nih kalau dari Mas Akia tadi udah dijawab ya, masa depan DSLR seperti apa? Sekarang perkembangan mirrorless yang lebih boleh ya seperti yang Bang Arbain bilang, SLR bahasa kasarnya itu nggak punya masa depan kalau kata Bang Arbain, tapi nanti teman-teman orang Nikon sama Canon marah lagi nanti. Ya enggak lah, memang udah nggak ada. Dong Nikon sama Canon juga udah pindah mirrorless semua. Sony itu malah dari dulu udah pindah mirrorless. A7 yang pertama itu udah mirrorless, orang nggak sadar itu. Nikon mirrorless yang bener, nggak nyoba gitu. Nikon kan masih bikin Bang SLR, DSLR-nya. Ya, lama. Perancang baru bunuh diri. Iya. Tapi Nikon itu suka aneh. Dia bikin F6 dulu. Udah digital dia bikin F6 itu. Terjual habis sih. Tapi ya buat core. Sekarang D6 mau dibikin. Ya udah terlalu dirancang kali ya. Dia bagus bener. Tapi artinya nggak kejar untuk sama mirrorless yang baru. Sekali cerminnya itu yang membuat dia menghambat. Oke. Nih dari Sandi nih. Om, kamera apa yang bisa menangkap uka-uka? Terus teman yang moto uka-uka itu pakai kamera apa? Apa? Kamera apa yang bisa menangkap uka-uka? Dulu kan abang pernah, abang kan dulu pernah tuh motret tuh, yang waktu di mana? Yang kemarin diceritain, itu kameranya biasa atau infrared? Infrared. Ya. Infrared. Tapi saya sendiri belum pernah dapat, jadi saya nggak tahu pakai kamera apa. Saya kepengen dapat, tapi nggak pernah dapat. Udah, kita nggak bahas itu lagi. Oke, kita lanjut. Ini lagi hari-hari nih. Kok desain mirrorless kayak kamera positioning mirrorless kayak kamera analog, alasannya apa? Benar kayak habis ini kita sambung dulu ya. Jalan dulu ya. Tapi ini pertanyaan banyak banget Bang, ada 12 nih. Ya, satu lagi deh, terus. Om, fotografer biasanya kan ada yang suka kamera tertentu. Kayak tadi Mas Hati kameranya Nikon. Pertanyaan saya, ini kok kalau dalam lomba foto selera juri kadang menentukan, apakah artinya merek kamera menentukan? Domelin bentar nih. Ini dalam lomba penjurian ya, juri nggak tahu nama yang ngirim siapa, nggak tahu kameranya apa, itu terjadi ya. Jadi bisa ditutup. Juri yang curang, yang menangin saudara-saudara apa, pasti ketahuan dan dia nggak akan kepake lagi. Itu aja. Jadi juri itu berusaha objektif karena itu menyangkut nama dia. Sekarang dia bisa menangin saudara jadi bagi misalkan hadiahnya ya. Tapi orang akan kerasa, kecurangan itu kerasa. Zaman sekarang susah untuk curang. Habis dia. Dan itu terjadinya beberapa orang ya. Juri yang curang. Dia bisa dipengaruhi oleh menangin saudara. Bahkan pernah terjadi ya. Juri ngirim pakai nama lain. Dia jadi juri, dia ngirim foto pakai nama orang lain. Dan ketawanya adalah foto itu dia hunting sama si A. Si A itu tahu loh. Ya jadi dia foto, aku yakin ini foto dia nih kok, huntingnya sama aku, mampus kan. Jadi. Oke. Saran Bang, biar lebih lama kenapa nggak pakai lewat Zoom aja? Ini udah dibahas dari obras yang pertama. Kalau kita nih ngobrol santai. Kalau Zoom, kita serius nanti. Kita bikin workshop aja. Yeah. Dari mirrorless favorit apa? Olympus. Saya Olympus tipe punya. Jadi nanya,
Dia nanya, aku ngegas dong. Iya. Gak apa-apa, itu jujur namanya, jujur. Kan favoritnya Bang Bain, ya kan? Iya. Nah, Bang, dulu kamera, ini Dekia Rova nanya, dulu kamera SLR laris manis dan bisa dibidik sambil nunduk. Tapi kenapa nggak dibikin lagi? Ya itu tadi. Apa itu? Dulu kan kamera SLR laris manis dan bisa dibidik sambil nunduk. Tapi kenapa nggak dibikin lagi? Nggak enak dong bisa menunduk. Karena sekarang layar mirrorless kan bisa di toko-toko. Nggak usah nunduk ya. Intinya adalah motret itu bisa senyaman mungkin. Nggak usah nungging-nungging, nggak usah tiarap-tiarap, itu kita bisa dapat ya itu bunyinya. Oke. Terus Mas Aris Bas nih nanya, kamera terergonomis yang pernah dipakai apaan Om? Dan kenapa? Kamera tuh ergonomis. Kamera semua tuh ergonomis. Semua ergonomis. Kalau nggak ergonomis nggak laku ya. Kamera-kamera sekarang ergonomis semua. Nah, tapi berikutnya saya akan bahas. Tapi sih ada sih Bang, beberapa kamera yang kurang ergonomis buat pegangan sehingga harus beli alat tertentu ya. Saya nggak nyebut merek nih. Ya kan, ini kan terlalu datar, jadi megangnya susah. Akhirnya kita beli lagi handle pegangan gini kan. Dia mikirin kita, tapi kadang-kadang hal kecil gini juga sepele yang lupa. Ini kan akhirnya ini tambahan nih seperti ini. Apa itu? Jadi kamera-kamera mirrorless juga ada yang tidak ergonomis, cuman begitu doang. Tunggu, kamera mirrorless awalnya sebetulnya kayak gini nih, sangat tidak ergonomis, nanti kita bahas ya. Dia tidak ada lubang bitiknya, hanya semata-mata dari layar, nanti kita bahas. Betul. Oke. Baru ini pertanyaan masih ke atas dulu. Untuk kameranya. Nih pertanyaan dari Mas Kiki Riandi. Om, kok desain mirrorless kayak kamera analog? Alasannya apa Om? Om Marbain kan bukan produsen. Om Marbain kan bukan produsen. Nanyanya ke Mas Gato nih di sini ada nih. Brand ambassador salah satu mirrorless di sini ya. Nah, kenapa kita bilang aja Mas Gato itu kan sama Om Devcom tuh influencernya Fuji. Kenapa Fuji bikinnya desainnya tidak kayak kamera analog gitu? Tolong dijawab, ditulis di situ Mas Gato. Suatu saat kamera HP bisa diganti-ganti lensanya. Setuju nggak Om? Setuju aja dong. Ya, tapi udah jadi menyalahi gunanya. Nah, iya. Nih, ini pertanyaan yang agak ini nih dari Om Daniel nih. Olympus gimana nasibnya Om Marbain? Udah nggak dikembangin lagi nggak? Wah, nyinggung nih, ngegas nih. Sudah pernah pakai Sony Alpha Nex? Ya pernah, saya punya. Nex saya punya beberapa. Saya nggak sombong ya dulu. Saya dulu masih getol. Semua saya beli dan ternyata kamera digital itu umurnya nggak panjang. Yang saya tujuin ya. Kalau digital itu nggak panjang. Bang, orang ditanyain Olympus kok nanyanya Sony Nex? Ya dia tanya Nex ya. Ini D100 saya tahun 2003 belinya ya. Waktu saya museumkan, dia belum mati. Simpen. Tapi Anda lihat, layarnya hancur tuh. Remek kayak diremes ya. Udah bisa dipakai. Dan kamera-kamera digital saya banyak yang layarnya remek. Layarnya udah kayak dalamnya mengkerut-kerut tuh loh. Ini lihat nih, kelihatan nggak? Tuh layarnya udah. Ini masih, waktu saya museumkan, ini masih hidup. Di 100. Kamera saya dari tahun 2003. Udah remek, saya museumkan. Sekarang museum kamera saya itu lensanya masih hidup semua tuh. Tapi udah nggak apa. Terus kenapa nggak dijual aja? Saya nggak butuh duit. Ya, sombong. Ya itu tadi Bang, tanyanya Olympus gimana nasibnya Om Marbain? Udah nggak dikembangkan lagi ya? Siapa bilang Olympus ganti pemilik? Loh saya barusan di endorse yang Mark III. Berarti cuma ganti distribusi ganti juga pemilik. Ya? Pemilik? Ganti pemilik. Ya. Jadi divisi kameranya dimiliki oleh pihak lain. Tapi tetap dikembangkan dong Olympus? Masih. Tapi hanya yang high-end ya. Seri 1 digit. EM4 sama EM5 kalau salah. Itu ya Mas Daniel jawabannya ya.
Ini dari Mas Reza Sasongko. Dulu zaman assignment dari kantor selalu bawa kamera pribadi juga nggak Om? Kalau di kantor kan pakai Ya Canon pernah, kan? pernah. Jadi dari kantor kan cuma ada dapat satu kamera. Dulu, zaman tahun 90-an itu kalau ada lomba foto, syarat film harus Kodak, film harus Konica, film harus Fuji. Jadi kamera kantor cuma satu, persadangannya dua ya. Nah, saya satu Kodak, satu Fuji, satu Konica, macam-macam bawa banyak. Jadi ganti supaya kalau lomba syaratnya filmnya apa terpenuhi. Oke. Ini Radio Tanjung. Wah, ini pertanyaan pelanggaran nih. Mas Bain kok nggak bahas Fuji? Ya Fuji ya punya 6 lensa fix. Oke. Dari Tony Wong, Olympus Pen F cetak maksimal berapa sentimeter Om Bain? Nah, orang ngomong maksimal, what is maksimal? Segede rumah juga bisa gitu loh. Karena ada ngomongin hasilnya kayak apa. Ada orang greeny nggak masalah. Jadi gini loh, cara ngecek ya. Karena tergantung ISO juga. Cara ngecek sebuah foto itu bisa dicetak segede apa ya? Gampang. Anda cetak segede. Jadi gini loh, ngeceknya adalah Anda cetak foto itu segede 10L, kira-kira segede kuarto ya. Anda cetak segede gitu. Kalau segede kuarto gambarnya bagus banget, ya. Anda lihat ini bagus banget. Foto itu bisa dicetak segede apapun. Karena foto makin gede kan kelihatannya makin mundur. Jadi kalau segede gini bagus, akan lihatnya jalan gini ya, segini bagus ini ya. Kalau makin gede kan Anda makin jauh. Rasanya juga seperti itu ketajamannya. Dulu saya tahun 2009 itu untuk Pilpres dan Pilkada dan macam-macam. Saya pakai kamera 8 megapiksel. Saya cetak segede gini bagus. Itu nutupin Gedung Mulia pernah tuh. Paling gede banget, dijahit-jahit, sambung-sambung. Jadi kalau dicetak 10R, kira-kira segede kuarto itu, segede itu bagus. Percayalah, Anda bisa cetak segede apapun. Karena foto gede lihatnya dari jauh. Nah, foto cetak gede itu ada dua macam. Cetak besar ada dua macam. Yaitu cetak besar dilihat dari jauh, poster gitu kan, billboard itu cetak besar dilihat dari jauh. Itu ngeceknya kayak tadi itu. Itu gede kuarto ya. Kalau bagus gede apapun bisa, karena makin gede kita makin mundur. Foto gede kedua adalah foto gede yang dilihat jarak dekat. Apa itu? Wallpaper. Wallpaper itu kan Anda nempel sebelah Anda.